Oke, sebelum kita ke inti ceritanya, izinkan saya untuk memberikan sedikit ringkasan cerita dari Spy X Family Season 1. Jadi latar cerita ini berada di Jerman saat terjadi Perang Dingin. Hal ini akhirnya membuat Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat yang dikenal sebagai Westalis dan Jerman Timur yang dikenal sebagai Ostania. Dan protagonis cerita ini bernama Twilight yang merupakan seorang mata-mata dari Westalis. Dan Twilight ini ditugaskan untuk menyusup ke Ostania dan mengawasi orang penting yang bernama Donovan Desmond. Donovan ini adalah orang yang berbahaya karena dia berencana untuk mengacaukan perdamaian antara Barat dan juga Timur. Dan setelah sampai di Ostania, Twilight mengganti namanya menjadi Lloyd Forger. Dan Lloyd akhirnya menikah dengan wanita bernama Yor Briar. Dan karena sudah menikah dengan Lloyd, kemudian Yor mengganti namanya menjadi Yor Forger. Dan mereka mengadopsi seorang anak perempuan bernama Anya yang berusia 6 tahun. Dan sekarang nama Anya menjadi Anya Forger. Kemudian Lloyd memasukkan Anya ke sekolah bernama Eden untuk mendekati Donovan Desmond. Dan anaknya Donovan ini juga seumuran dengan Anya. Cerita berlalu dan Anya mendapatkan stella pertamanya. Dan sebagai hadiah dari prestasinya ini, Anya ingin diberikan peliharaan berupa anjing yang kecil. Sementara itu di tempat penangkaran anjing, terlihat dua orang pria yang hendak memberikan makanan untuk anjing-anjing di sana. Dan salah satu pria mengabarkan kalau ada pesanan dari organisasi revolusioner yang memesan beberapa anjing di sini. Dan rencananya anjing itu akan diberikan bom untuk misi pembunuhan. Dan keesokan harinya beberapa anjing sudah diberikan bom. Dan anjing-anjing ini diambil oleh dua orang pria dengan sebuah mobil. Dan di waktu bersamaan dari bandara dikabarkan kalau delegasi dari Westalis yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Branch sudah mendarat di Bandara Berlin. Dan pertemuan antara menteri dari Barat dan juga Timur akan dilakukan malam ini. Dan sekarang kita berpindah ke Lloyd, Yor, dan Anya. Mereka bertiga pergi bersama untuk mencarikan Anya seekor anjing. Di sini Anya merasa sangat bersemangat karena akan punya peliharaan. Dan Anya bertanya ke Lloyd apa anjing suka makan kacang. Dan Lloyd menjawab kalau itu bukan makanan yang bagus untuk anjing. Mendengar ini membuat Anya merasa sedih. Padahal Anya sudah berencana untuk memberikan sebagian kacangnya kepada anjingnya. Dan setelah berjalan beberapa saat, mereka akhirnya sampai di sebuah toko hewan. Dan ternyata penjaga toko ini adalah teman Lloyd dari Westalis. Dan orang ini sudah memilih 3 anjing yang sudah sangat terlatih dan bisa bertarung dengan keras. Tapi Anya menolaknya mentah-mentah karena memang 3 anjing ini badannya sangat besar dan mukanya juga menakutkan. Tentu anjing modelan seperti ini tidak disukai oleh anak kecil cewek. Dan Lloyd yang panik langsung bertanya ke pemilik toko apa ada anjing yang lebih kecil dan imut. Tapi anjing seperti itu tidak ada di toko ini. Kemudian pemilik toko memberitahu Lloyd kalau hari ini ada acara adopsi hewan di tempat penampungan hewan. Dan Lloyd setuju untuk pergi ke sana. Tapi sebelum pergi, Lloyd mendapatkan misi yang baru. Dan dari gesturnya sepertinya ini adalah misi dengan kode O, yang mungkin artinya adalah Operation. Kemudian Lloyd berkata ke Yor dan Anya kalau dirinya tiba-tiba kebelet kencing. Dan Lloyd meminta mereka berdua untuk pergi duluan saja. Dan lokasi lelang hewannya ada di sebelah stasiun. Mendengar ini membuat Yor menjadi khawatir. Dan Yor berkata akan menunggu di sini sampai Lloyd kembali. Tapi Anya yang bisa membaca pikiran ayahnya berusaha membantu Lloyd. Anya berkata ke Yor kalau ayahnya kalau kencing itu lama banget. Jadi mending mereka berdua pergi duluan saja. Perkataan Anya ini akhirnya membuat pikiran Yor mulai traveling. Kenapa Lloyd kencingnya lama? Apa Lloyd sebenarnya suka nyabun? Oke, setelahnya Lloyd pergi bersama orang yang memberinya kode tadi.
Sekarang Lloyd dibawa dengan mobil menuju ke markas. Dan Lloyd protes dengan hal ini karena pasti operasi ini akan berjalan dengan lama. Dan itu bisa membuat keluarganya menjadi curiga. Tapi ini adalah panggilan darurat. Dan Vestalis mendapatkan informasi kalau Menteri Luar Negeri Branch akan menjadi sasaran penyerangan di acara malam nanti. Dan pelakunya adalah sekelompok mahasiswa dari Universitas Berlin. Dan sepertinya kelompok ini juga sudah diawasi secara diam-diam oleh polisi setempat. Dan pria berkumis ini berkata kalau salah satu anggota kelompok itu berhasil mereka tangkap. Tapi dia tidak mau memberikan informasi apapun tentang rekan-rekannya. Dan untuk itulah kemampuan penyamarannya Lloyd diperlukan di sini. Dan sekarang kita berpindah ke markas Vestalis. Anak yang tertangkap tadi sekarang ditahan di ruang interogasi dan dijaga oleh beberapa orang. Dan salah satu di antaranya adalah Sylvia Sherwood. Tapi bocah ini masih tidak mau membuka mulutnya. Tapi Sylvia berkata kalau itu sudah tidak diperlukan lagi, karena mereka sudah berhasil menangkap ketua organisasi teroris ini. Setelahnya ada seorang pria yang dibawa masuk ke ruang interogasi ini. Dan ternyata dia adalah seorang pria bernama Keith. Dan Keith berkata kalau otak dari seluruh rencana ini adalah bocah yang sudah ditangkap tadi. Dan Keith berkata dia tidak melakukan apapun. Bocah ini masih tidak percaya kenapa Keith berkata seperti ini. Bocah ini bertanya ke Keith kenapa Keith melakukan hal ini. Tapi Keith tidak sempat menjawabnya dan langsung dibawa keluar. Dan Keith berjanji akan memberitahukan semuanya asalkan dia akan dibebaskan. Dari kejadian ini, bocah tadi merasa sangat syok karena merasa dikhianati oleh rekannya sendiri. Dan menurut Sylvia, dia tidak peduli siapapun pemimpinnya. Yang jelas, bocah ini harus bertanggung jawab atas kejahatannya. Tapi bocah ini masih bersikeras kalau dia bukanlah pemimpinnya. Dan orang yang menyusun rencana adalah Keith tadi. Kemudian Sylvia mengajak bocah ini untuk berbicara. Dan akhirnya bocah ini mau menceritakan rencananya. Dan sekarang kita berpindah ke tempat pria berkumis tadi. Ternyata sekarang dia bersama dengan Keith. Tapi ini bukanlah Keith yang asli, melainkan Lloyd yang menyamar. Dan Lloyd sendiri mengaku kalau penyamarannya ini tidak terlalu sempurna dikarenakan informasi yang terlalu minim. Dan jika bocah tadi adalah profesional, maka identitasnya akan langsung ketahuan. Dan sekarang terbukti kalau bocah ini hanyalah amatiran. Dan sekarang Lloyd ditawari untuk diantar kembali ke toko. Tapi Lloyd ingin di sini dulu dan mendengar apa yang bocah itu tadi akan katakan. Sekarang bocah ini mulai berbicara. Ada dua orang lain yang dia kenal. Mereka bernama Kevin dan Kim. Dan markas mereka ada di gudang dekat universitas dan juga ruangan di atas 11 Street. Kemudian Sylvia bertanya bagaimana cara mereka akan melakukan pembunuhan. Bocah ini menjawab mereka akan menggunakan anjing. Dan anjing ini akan dikaitkan dengan bom. Tapi bocah ini juga tidak tahu berapa banyak anjing yang akan digunakan. Dan anjing-anjing ini akan dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri saat acara pertemuan dimulai. Mendengar rencana ini membuat Sylvia menjadi sangat terkejut. Dan pria berkumis berkata kalau menghentikan anjing sebanyak itu akan sulit. Dan Lloyd juga setuju dengan hal itu. Dan faktanya melatih anjing agar bisa bertarung membutuhkan biaya yang besar. Dan Lloyd merasa sekelompok mahasiswa biasa tidak akan bisa melakukannya. Dan pria berkumis berpikir mungkin kelompok ini disokong oleh kelompok lain yang lebih besar, atau malah organisasi dari negara asing. Dan sekarang interogasi sudah berakhir dan jam sudah menunjukkan pukul 11:10 siang. Dan mereka mempunyai tugas untuk menemukan kelompok teroris ini dan menghentikan serangan mereka. Lloyd bertanya bagaimana kalau pertemuannya dibatalkan saja. Tapi bagi Sylvia itu bukanlah pilihan.
dan hal itu bisa mempermalukan partai Ostania. Kemudian Sylvia memerintahkan pria berkumis untuk melaporkan semua ini kepada pejabat partai Westalis. Dan Sylvia juga meminta Lloyd untuk melakukan pekerjaan yang lain. Sekarang hubungan antara Barat dan Timur berada di ujung tanduk, dan Westalis akan melakukan apapun untuk menghentikan rencana pembunuhan tadi dan tetap menjaga perdamaian. Dan sekarang kita berpindah ke kota dan terlihat di sana ada 2 orang pria yang membawa 2 ekor anjing. Tapi nama mereka berdua tidak diketahui. Kemudian pria yang kurus menitipkan anjing yang dia bawa kepada temannya. Pria ini sendiri ingin beli kopi sebentar. Dan pria berkacamata senang karena 2 anjing ini menurut dan mau duduk diam. Dan anjing putih yang badannya besar melihat ada seorang anak kecil yang berlarian bersama ibunya. Tapi anjing putih ini merasakan sesuatu dari anak ini. Dan secepatnya anjing ini berlari ke arah anak ini dan menggigit baju anak ini dan menariknya ke belakang. Anak ini panik dan mengira anjing ini akan memakannya. Tapi tiba-tiba di depan anak ini ada sebuah papan besar yang jatuh dari atas. Dan jika anak ini tadi tidak ditarik oleh anjing besar ini, sudah pasti anak ini akan kejatuhan papan ini. Dan kejadian ini akhirnya menjadi pusat perhatian di sana. Dan anak tadi kemudian berterima kasih kepada anjing itu karena sudah menyelamatkannya. Kemudian anjing besar ini kembali ke pria berkacamata yang membawanya tadi. Dan pria ini meminta maaf karena anjingnya tiba-tiba kabur. Dan tidak berselang lama pria yang kurus tadi kembali sambil membawakan kopi untuk temannya. Dan setelah melihat aksi anjing besar ini, pria berkacamata bertanya lagi apa anjing-anjing ini nanti akan benar-benar dikorbankan. Dan pria yang kurus berkata kalau rencana mereka sudah tidak bisa dirubah lagi. Dan pria kurus mengajak untuk kembali dan tidak memancing amarahnya Kate. Sementara itu di tempat lain, Yor dan Anya sudah sampai di tempat adopsi hewan. Dan di sini ada banyak sekali hewan dan pengunjungnya juga banyak. Anya yang merasa senang langsung berlari ke sana kemari dan Anya menemukan beberapa hewan. Di antaranya ada kucing, anjing kecil dan juga kelinci. Yor yang melihat ini merasa khawatir juga karena Anya berlari di tempat yang ramai. Kemudian Yor berpesan ke Anya untuk tidak pergi dari area anjing sendirian. Dan Anya hanya bisa menurut. Setelahnya Yor melihat ada anjing jenis Dachshund di sini. Dan menurut Yor, anjing ini sangat lucu karena kakinya pendek. Kemudian Yor bertemu dengan penjaga tempat anjing ini dan si penjaga bertanya apa Yor ingin mengadopsi anjing. Dari sini Yor mulai bertanya-tanya anjing apa yang mudah untuk dirawat. Sementara Anya masih berjalan-jalan dan mendekati beberapa anjing. Tapi pandangan Anya teralihkan setelah melihat ada anjing putih yang badannya besar yang lewat di sekitar sini. Ternyata itu adalah anjing tadi dan dia masih bersama pria berkacamata. Anjing besar ini juga terkejut karena melihat Anya di sini. Dan anjing ini seperti melihat sesuatu di mana dia bertemu dengan 3 manusia, yang mana itu adalah Lloyd, Yor, dan Anya. Dan apa yang anjing ini lihat juga bisa dilihat oleh Anya, karena Anya memang bisa membaca pikiran. Dan Anya bingung kenapa anjing ini memikirkan keluarganya. Tapi pertemuan mereka cukup sampai di situ karena anjing ini diajak pergi oleh pria berkacamata tadi. Dan Anya yang masih penasaran akhirnya pergi dari tempat adopsi hewan tanpa sepengetahuan ibunya. Dan sekarang Anya masuk ke sebuah gedung yang dimasuki pria dengan anjing tadi. Anya tidak tahu tempat apa ini, tapi ada tangga yang lumayan tinggi di sini. Dan setelah menaikinya, Anya menemukan sebuah ruangan yang tidak dikunci. Dan ternyata anjing besar tadi ada di sini bersama dengan 3 anjing yang lain. Dan Anya langsung bertanya, "Siapa kamu ini?"
Anya belum mendapatkan jawaban, tapi tiba-tiba dia mendengar ada orang yang berbicara di ruang sebelah. Dan ternyata yang ada di sana adalah Keith, ketua organisasi teroris yang Lloyd tirukan tadi. Keith berkata jika rencana mereka berhasil, maka kerjasama antara Barat dan juga Timur juga akan berakhir. Dan kematian Menteri Branch akan menjadi pemicu perangnya. Dan mereka berharap dengan adanya perang, maka kejayaan Ostania akan kembali lagi. Anya yang mendengar semua ini merasa kalau ini adalah tempatnya orang yang jahat, dan Anya berniat untuk langsung pergi. Tapi tiba-tiba di belakangnya sudah ada pria tua yang mukanya cukup seram. Dan pria ini melaporkan kemunculan Anya kepada orang-orang di dalam ruangan. Kemudian Anya berusaha untuk lari, tapi pria seram ini berhasil menangkap Anya dan membawanya ke dalam. Dan Keith yang sudah emosi langsung mengeluarkan pisaunya dan berniat untuk menghabisi Anya. Sementara itu di tempat adopsi hewan, terlihat Yor yang sedang bingung mencari Anya yang tiba-tiba menghilang. Dan Lloyd sendiri masih di tempat lain untuk melakukan misi rahasianya. Apakah Anya bisa selamat dari situasi yang buruk ini? Apakah Lloyd dan Yor bisa menyelamatkan Anya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.